Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 18 November 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amos 2 ayat 4-5 yang berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Puri dimakan habis apinya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang tadi saya baca menunjukkan bagaimana Allah bertindak sebagai seorang hakim yang menyatakan dosa, pelanggaran, dan kesalahan umatnya, sekaligus Allah yang memutuskan untuk menghukum mereka, dan Allah kemudian mengatakan atau menjatuhkan hukuman atas mereka. Jadi dia putuskan, lalu dia jatuhi, dan umat Tuhan mendapatkan hukuman Tuhan dari dosa mereka. Kita mau lihat saudara, ada 3 dosa yang Allah katakan di dalam Amos 2 ayat 4-5 yang dilakukan oleh umat Tuhan. Dan Allah berdiri sebagai hakim untuk melihat dosa mereka, memutuskan hukuman bagi mereka, dan menjatuhinya untuk mereka menjalani hukuman. 3 dosa itu, yang pertama adalah umat Tuhan menolak hukum Tuhan. Jadi poin 1 di situ Allah berkata mereka menolak hukum Tuhan. Penolakan terhadap hukum kebenaran. Ini berbahaya saudara. Ketika seseorang melakukan dosa atau kesalahan, lalu seseorang ditegur, dinyatakan kebenarannya melalui firman, lalu dia menolak saudara, maka itu akan mendatangkan Allah pasti akan menghakimi dan menjatuhkan hukuman bagi dia. Jadi umat Tuhan melakukan dosa pertama adalah menolak hukum Tuhan, menolak hukum kebenaran, dan berbalik melakukan hal-hal yang tidak benar. Yang kedua, dosa yang kedua di dalam Amos 2 ayat 4-5 itu Allah berkata bahwa dosa mereka yang kedua adalah tidak berpegang kepada ketetapan Tuhan. Jadi mereka lebih berpegang kepada pendapat mereka. Mereka lebih berpegang kepada pendapat manusiawi. Mereka lebih berpegang kepada pendapat di luar pendapat Tuhan, di luar ketetapan Tuhan. Ini adalah kejahatan yang Tuhan hitung. Ini adalah dosa yang Tuhan hitung. Dan yang ketiga, surprise. Dosa mereka adalah mereka mau disesatkan oleh dewa-dewa kebohongan mereka. Dosanya beda dikit dari yang 1 dan 2. Umat Tuhan mau disesatkan oleh dewa-dewa kebohongan mereka. Artinya ada kebohongan-kebohongan yang dibangun mempengaruhi umat Tuhan, dan umat Tuhan kemudian mempercayai kebohongan itu. Dan itu Allah tentukan menjadi dosa yang akan membuat mereka mendapat hukuman Allah. Saudara dan saya gak boleh main-main dengan sebuah berita bohong. Karena waktu kita mempercayai sebuah kebohongan, kita akan masuk di poin yang ketiga. Kita akan menjadi orang yang disesatkan oleh kebohongan itu sendiri, dan pasti akan mendapat hukuman Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan saja orang yang berbohong yang akan dihukum oleh Tuhan, tapi orang yang berbohong yang menyesatkan orang lain untuk ikut mempercayai kebohongannya, itu akan turut dihukum. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara lihat ada berita yang sedang viral di bangsa kita. Bagaimana 2 orang pemeran utama kebohongan itu memainkan drama kebohongan dan melibatkan banyak orang untuk melakukan hal-hal yang bohong itu. Lalu dibuatnya menjadi suatu kebenaran palsu.
akhirnya bukan saja dua orang itu yang mengalami hukuman, tapi orang-orang yang terlibat, yang mempercayai, yang mau disesatkan oleh kebohongan mereka pun ikut masuk di dalam penghakiman dan penghukuman. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu Tuhan mau mengingatkan saudara dan saya untuk bagian ini di dosa yang ketiga. Kita jangan mau disesatkan oleh orang yang membawa berita bohong. Siapapun orang itu, saudara dan saya harus tidak boleh mau disesatkan oleh kebohongan-kebohongan yang dibangun bertentangan dengan kebenaran. Karena jika saudara dan saya mempercayainya, Tuhan bukan saja menghukum si pembawa berita bohong itu, tapi Tuhan juga akan menghukum saudara dan saya yang percaya pada kebohongan-kebohongan itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 dosa ini yang menolak hukum Tuhan, yang tidak berpegang pada ketetapan Tuhan, yang mau disesatkan oleh kebohongan, ternyata Tuhan berjanji di dalam Amos 2 ayat 4-5 bagi umat Tuhan yang melakukan 3 dosa ini, mereka akan Tuhan lepaskan api ke dalam puri mereka, ke dalam tempat kediaman mereka, ke dalam setiap tempat di mana mereka ada. Apinya untuk apa? Di bagian akhir bilang apinya untuk memakan habis puri mereka. Apakah Allah akan datang dan Allah kemudian bakar rumah-rumah mereka, kantor-kantor mereka, usaha-usaha mereka, pelayanan-pelayanan mereka, bisnis mereka, dan keluarga mereka? No, bukan itu maksudnya. Tapi Allah katakan di sana apinya itu akan memakan habis puri mereka. Kata memakan habis itu artinya tidak ada yang tersisa. Bisa dihancurkan oleh Allah, bisa dihabiskan oleh Allah dan mereka nggak punya apa-apa, tapi bisa juga dimatikan oleh Allah. Mungkin bisnisnya dihancurkan, dihabiskan, dan dimatikan oleh Allah. Mungkin kekayaan, uang, harta yang mereka andalkan akan dihabiskan oleh Allah dengan cara Allah. Pokoknya dihabiskan saja saudara. Dan tiba-tiba mereka akan kaget semua itu akan tidak ada. Tuhan mengingatkan saudara dan saya lewat firman hari ini. Mari berhati-hati dengan 3 dosa ini. Karena Allah tidak main-main sebagai hakim. Allah punya hukuman bagi orang yang melakukan 3 dosa ini. Tapi saya percaya Tuhan membawa saudara dan saya belajar dari kitab Amos ini. Untuk kita mari tidak lagi menolak hukum Tuhan, tapi hidup dalam kebenaran. Untuk kita mau terus berpegang pada ketetapan Tuhan, bukan pada ketetapan pribadi yang menyimpang dari Tuhan. Dan yang ketiga, kita tidak mau disesatkan oleh kebohongan yang dibawa kepada kita. Supaya puri kita tidak akan dimakan habis, tapi puri kita akan tetap terpelihara. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, puri kita tidak dimakan habis oleh apinya. Amin.